Bisa verifikasi. Siapa yang mau verifikasikan? Satu. Halo, selamat pagi para mitra Tri Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Jupe, menemani Anda di siang hari ini, tentunya hari yang luar biasa. Ya, saya ucapkan selamat datang dan semangat pagi buat semua mitra Tri di seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia ya ini. Dan semoga Bapak Ibu semua, leader-leader hebat, mitra-mitra semua yang di Zoom maupun di YouTube, ya, selalu keadaan sehat walafiat dan semangat selalu untuk belajar ya, karena hari ini kita akan belajar banyak tentang marketing plan. Semoga Bapak Ibu dengan singkat, padat dan jelas mengetahui bagaimana hitung-hitungan bonus dari marketing plan kita dari 3N ini. Apa sih keuntungannya kalau Bapak Ibu menjalankan bisnisnya ya, membangun asetnya. Dan yang sudah hadir silahkan saya mohonkan untuk isi daftar hadirnya terlebih dahulu ya. Teman-teman ya, mohon kerjasamanya untuk bisa mengisi daftar hadirnya yang sudah hadir, yang selalu mengikuti edukasi dari 3iLab Channel kesayangan kita ya. Oke, terima kasih yang sudah luar biasa hari ini ya. Di sini saya sapa-sapa dulu sebelum kita ke materi ya. Karena setelah materi nanti kita akan belajar juga tentang bersama Goal Agency, salah satu Goal Agency Indonesia, itu tentang follow up sesuai sistem. Wajib ikuti sampai akhir. Di sini yang sudah hadir ya ada Ibu Wahuti di Taiwan ya. Sambil masak-masak gitu, Stepi Amurang ya, Darmawati ya di Subang, Ibu Iin ya, selamat siang ya, semangat pagi ya. Dari Malaysia Bapak Munizar ya, Ibu Vivi, Ibu Catherine ya di Jakarta, mantap ya. Di sini ada di Taiwan ada Ibu Sutriani, ada Ibu Nikmatul juga di Taiwan, Bu Rati ada di Hong Kong ya. Bapak Siraja Muda, Ibu Rokaya di Abu Dhabi ya. Bapak Immanuel ya di Kupang ya, Bapak Ahmad Bogor, Bapak Handra Siloto ya hadir juga untuk menyimak hari ini ya. Bapak Alvin, banyak juga nih Ibu Sri Muntiah ya. Semua dari Sabang sampai Merauke ya, sambil cuci-cuci, yang penting semangat belajar ya. Singapura ya Ibu Ripa, ada Ibu Maria Arnolda ya, dan tentunya teman-teman semua ya di sini yang dari Sabang sampai Merauke mungkin ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahkan dalam negeri maupun luar negeri. Luar biasa ya, sudah selalu mengikuti edukasi yang dipersembahkan oleh 3iLab Channel kita. Dan hari ini kita akan langsung ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung belajar tentang marketing plan ya. Beliau adalah seorang direktur dulunya, namun beliau sudah menjatuhkan hatinya bersama 3i Network ya, menjalankan bisnis ini dan sepenuhnya mensupport ya 3iLab Channel ini untuk mengedukasi Bapak Ibu semua secara online ya. Kita memanfaatkan media sosial, gimana caranya media Zoom ini dan YouTube untuk mempermudah mengerjakan bisnis ini. Kita langsung saja sambut pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Sandy Pramana. Silakan Pak Sandy. Oke, terima kasih Bu Juve. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam sesi marketing plan untuk siang hari ini. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai penjelasan marketing plan pada siang hari ini. Ya, kalau kita lihat sebetulnya ya, saya kelihatan Bapak Ibu yang hadir pada acara kita pada siang hari ini mungkin sebagian ya, atau semuanya mungkin sudah join semua ya, sudah bergabung dengan bisnis kita ini.
ya. Oke, kita akan bahas dari sisi marketing plan ini, bagaimana bisnis ini, marketing plan ini bisa memberikan satu penghasilan tanpa batas kepada kita semuanya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari konsep Trade Network, ya konsep dasar kita itu ya kita dalam membayar premi. Jadi ada premi yang harus kita store tiap bulan. Nah, dengan atau mungkin bayar sekaligus atau mungkin bayar tahunan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan proteksinya melalui asuransinya, dan kita juga bisa mendapatkan investasi sekaligus bisa mendapatkan penghasilan. Jadi dari sisa pembayaran mungkin biaya asuransi dan sebagainya akan ada investasi yang kita dapatkan. Nah, kita akan masuk dari sisi bagaimana bonus-bonus atau penghasilan itu bisa didapatkan melalui konsep bisnis Trade Network ini. Ini kalau kita lihat yang namanya bisnis ini, yang namanya satu konsep asuransi pasti namanya ada biaya akuisisi. Mungkin semua perusahaan asuransi itu ada, ya, tapi mungkin standarnya aja atau mungkin hitungan persentasenya yang berbeda. Nah, kita akan masuk di bisnis kita Trade Network secara konsep. Jadi dari premi yang Bapak Ibu bayar di tahun pertama, di sini terbagi menjadi dua, yaitu 60% akuisisi, dan 40% ini akan kembali menjadi investasi, terutama untuk produk unit link kita. Kemudian tahun kedua, akuisisinya masih sisa di sini 25%, 75% sudah menjadi investasi. Di tahun ketiga, 10% akuisisinya, dan keempat ke 5%, 5%. Nah, dari tabel di sini, ya, sumber bonus itu ada di akuisisi. Nah, kalau kita lihat, jadi berapa sih total akuisisi kita selama 5 tahun? 105, dan investasi 395 dari yang kita store. Ya, kalau kita bagi, kalau mungkin secara per tahunnya di sini mungkin dibagi rata-rata, ya di sini kalau dibagi 5, ya sebenarnya berapa besarnya dari akuisisi kita kurang lebih ya di sini sekitar hanya 21%-an, dan 79%-an mungkin ini akan kembali sebagai investasi. Jadi premi-premi yang kita bayar tadi. Nah, kita akan masuk dari sistem bonus dari network ini. Di sini kalau kita lihat di sini ada 6 macam bonus kita: rekrut, elite, posisi, refer, royalty, dan persistensi. Nah, masing-masing di sini kalau kita lihat dari bonus di sini ada syarat premi 350.000 dan 700 minimal. Kalau Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan bonus secara maksimal, minimal premi itu harus 700.000. Jadi Bapak Ibu yang masih mungkin 350.000 melihat ini adalah sebuah bisnis, ingin serius menjalankan bisnis ini, mungkin sebaiknya tambah 350.000 lagi agar semua bonus ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara maksimal. Nah, di sini ada NPV, adalah National Premi Value. Ini adalah kalau kita lihat ini adalah rumusnya, pembatasnya. Jadi seberapapun besar bonus yang dibayarkan oleh sistem Trade Network ini mungkin tidak akan terjadi kelebihan bayar karena kita sudah batasi dengan margin 32%. Dari premi yang masuk 32% kita bagi dengan pembayaran premi dan bonus yang dibagikan. Misalnya kita ambil contoh, kalau premi kita misalnya premi yang masuk itu 10 miliar, nah kita ambil dengan kita masukin rumus tadi 32% dari total premi di sini, NPV-nya kalau kita lihat berapa besarnya, kita akan cari nilai NPV kurang lebih dari 10 miliar premi yang masuk itu kurang lebih 2,335.766.000. Inilah yang dikeluarkan sebagai bonus kita maksimum dari NPV ini. Kemudian dijabarkan dalam di sini ada 4 bonus terbesar kita yang di sini ada 10%, 48, 22, 5%. Jadi total ini adalah 137%. Jadi kalau kita bagikan lagi di pengalinya di sini, ini kembali ke 3,2. Artinya sebenarnya murni 32% itu dikembalikan lagi kepada kita sebagai agent trader hari ini. Nah, besarnya bonus-bonus ini kalau kita lihat di sini ada namanya rekrut. Rekrut ada satu bonus yang bisa dibayar selama 3 tahun atau 36 bulan. Contoh, misalnya kalau kita rekrut 350.000, jadi tahun pertama 50.000 ini dari mana? Ini tahun ke-1 ada 14,29%. Jadi total 3 tahun bonus rekrut kita kurang lebih 25%. Nah, inilah diterjemahkan ke dalam angka-angkanya, ada 50.000, 24.000 sekian, 12.500 sekian. Begitu juga dengan 700.000. Jadi dari angka-angka presentase inilah yang keluar dalam perhitungan bonus kita sini. Jadi kalau semakin besar premi yang Bapak Ibu rekrut, tentunya bonus rekrut akan semakin besar. Dan kalau banyak rekrut ya terjadi satu pelipat gandaan. Nah, kemudian ada penghargaan untuk Anda yang bisa merekrut. Ada istilahnya elite. Elite ini ada 10% omset nasional kita bagian kepada Anda yang bisa merekrut 3-5 orang satu bagian, 6-8 orang 2 bagian, di atas 9 orang 3 bagian. Nah, jadi contoh perhitungan elite ini seperti apa? Misal omset 20 miliar, diambil NPV-nya tadi, NPV misalnya 10% elite ini NPV-nya 467. Nah, jadi ketemu NPV untuk elite 10%-nya berapa? Misalnya sekian, kemudian dibagi dengan total bagian. Ada yang mungkin Bapak Ibu yang mendapat 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, ditotalin, dibagi ke dalam
bentuk rupiahnya. Kemudian bisa ada 1.000, nah nilainya sekian, kurang lebih per bagian 467.153 misalnya per bagiannya. Tapi bagian-bagian bervariasi karena ada 10% omset nasional tadi. Nah, elit juga ada periode perhitungan elit. Periode perhitungan kita itu setiap tanggal 18, jadi maksimum di tanggal 18 periode berjalan. Nanti kalau sudah bisa di 19 ke atas itu udah perhitungannya ke periode berikutnya. Jadi maksimum dalam 1 bulan di tanggal 18. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat untuk bonus posisi 40%. Nah, di sini ada jenjang karir kita dari tim agensi sampai posisi crown agensi. Nah, jadi yang penting Bapak Ibu memenuhi persyaratan posisi ini, ada bonus posisi yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi seorang tim agensi ada 12% akan dibagikan sesama tim agensi. Kemudian kalau Bapak Ibu naik menjadi leader agensi, akan ada tambahan lagi 8%. 8% ini khusus yang leader agensinya. Dan 12%-nya diambil dari tim agensi. Jadi selalu dapat 2 posisi yang Bapak Ibu lewatin. Misalnya Brown akan mendapat posisi di sini adalah akan dapat leader agency 8% dan 5% dari Brown agency. Begitu juga dengan silver. Kalau silver berarti posisi sebelumnya ada seorang Brown. Jadi Brown ini 5% dari Brown agency, 3%-nya didapat dari silver agency. Begitu seterusnya sampai crown agency. Nah, ini yang tadi saya katakan kenapa satu syarat harus 700.000 premi yang per bulannya. Karena kalau untuk silver ke atas, bonus posisi ini baru bisa dihitung, ini harus premi minimal 700.000. Jadi kalau Anda sudah posisi silver, tapi Anda masih 350.000, arti perhitungan bonus posisi kita hanya sampai Brown agency saja. Jadi di sini ada kerugian begini kan. Ya, karena perbagiannya di sini lumayan besar. Sharing di silver aja mungkin bisa berkisar, bisa mendapatkan dari share ini mungkin di atas 5 jutaan hari ini. Nah, inilah contoh-contoh bonus posisi. Misalnya seorang TP agency berapa sih? Setelah dimasuki rumus tadi kurang lebih keluar angka sekian. Kurang lebih 590.000 misalnya. Terus seorang leader di atas 1,3, seorang brown bisa di atas 2,4, seorang silver bisa di atas 5,8, seorang gold di atas 11 juta. Dan kemudian kalau seorang platinum bisa di atas 20-an juta. Hanya untuk di bonus posisinya. Nah, ini contoh kalau kita ambil di periode misalnya 2 Januari 2021, seorang titanium misalnya. Di sini bonus posisinya saja sudah hampir 200 juta. Nah, seorang crown agency, nah, bonus posisi kalau kita lihat Februari, ini data Februari 2021, bonus posisinya saja sudah di atas 234 jutaan. Ya. Jadi inilah kenapa kalau kita lihat seorang crown agency penghasilan bisa di atas 300-an juta. Kenapa? Karena bonus posisinya saja sudah di atas 200-an juta. Belum perhitungan bonus-bonus yang lainnya. Nah, kemudian ada bonus namanya bonus level. Nah, sebetulnya ini adalah satu bonus yang terbesar dari sistem bonus kita. Di sini dibagi dalam 7 kelompok level. Masing-masing kelompok ini dibagi dengan 5 dikali 7 arti 35 kali. Arti dalam satu jaringan akan dihitung sampai 35 kali. Dan kalau Bapak Ibu masuk kumpulan kelima, itu unlimited, arti jaringan, kita akan dihitung dengan tanpa batas. Jadi setiap kelompok ini ada, kalau kita masuk dalam hitungan kumpulan kelima, ini akan masuk tanpa batas. Dan ada persentase khusus 15%, 10%, 10%, 5% ini adalah pembatas dari kelompok levelnya tadi. Nah, jadi makanya kalau Bapak Ibu sudah masuk di kelompok 7 juga ini harus premi pribadi harus 700.000. Di sini ada rumusnya, dan tetap perhitungan bonus level kita juga menggunakan sistem sharing nasional. Jadi ada perhitungan bonus dari, di sini ada grup kumpulan KN. Nah, ini grup nasional kita. Perhitungannya seperti apa? Misalnya jaringan kita dari A, B, dan C seperti ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu lihat di sini, nah ini adalah dari level kita. Nah, kalau kita lihat perhitungannya, kita akan ambil satu grup akan dihitung bonus level tadi. Misalnya kelompok di sini kita lihat kelompok 350.000 akan dihitung masuk kumpulan pertama, kemudian sistem akan cari lagi kumpulan yang kedua, lebih dari 350.000 dianggap kumpulan kedua, dan kumpulan ketiga, dan kumpulan keempat. Nah, jadi kalau kumpulan kelima dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kumpulan keempat ini seharusnya bisa lebih besar kalau duplikasinya rapat di sini. Kalau ada duplikasi lagi di bawah, ini dianggap sebagai kumpulan yang keempat ini. Maka semakin rapat jaringan kita, ini sebenarnya sangat menentukan dari besarnya bonus level. Mungkin masing-masing orang bisa menciptakan arti omset yang sama, kadang-kadang bonus level belum tentu sama. Kenapa? Karena perbedaan dari sistem kumpulan di sini. Nah, begitu juga nanti sistem kita akan mencari kumpulan 700.000, 1 juta, 3 juta, 7 juta,
sampai dengan 30 juta dan seterusnya. Jadi sistem akan menghitung berulang-ulang dari satu jaringan yang sama. Nah, kemudian kita masuk di tambahan bonus, ada 12% dari bonus kumpulan ke-1 dan kumpulan kedua, khusus Bapak Ibu yang membangun bisnis ini yang belum mencapai tim agency. Ada tambahannya untuk 7% dan 5%. 7% kumpulan ke-1, 5% di kumpulan yang kedua. Nah, ini contoh kalau kita lihat dari statement bonus kita, kalau Bapak Ibu penjabarannya dari kelompok-kelompok level tadi akan diterjemahkan ke dalam bonus. Nah, ini ada satu contoh, mungkin di sini jaringannya mungkin tidak ada posisi, bonus levelnya akan bertumbuh juga. Yang penting ada 2 jaringan minimal Bapak Ibu jalan di sini akan mendapatkan bonus level yang tanpa batas level. Jadi kalau kita lihat bonus level di sini dengan 2 jaringan, arti tanpa posisi bisa di atas 70-an juta. Bahkan bisa lebih besar tergantung seberapa besar jaringan kita bertumbuh. Kemudian syarat bonus level di sini Pak ya, pertama tadi adalah minimal 2 grup ya, kalau 3 jauh lebih bagus, arti kita akan mendapatkan bonus level lebih besar. Tapi kalau untuk mendapatkan bonus level maksimum omset satu grup terbesar di bawah 70% terhadap total omset jaringan kita. Atau kalau untuk broad agency ada toleransi 80%. Jadi tinggal Bapak Ibu lihat. Jadi kurang lebih jadi minimal kalau artinya di sini untuk mendapatkan secara maksimal ya omset satu grup kita terbesar itu Bapak Ibu lihat di sini harus di bawah 70%. Kalau di atas 70% artinya kita tidak bisa mendapatkan secara maksimal, mungkin akan dapat hanya 2 kumpulan atau 3 kumpulan. Jadi kalau mau mendapatkan 5 kumpulan, di sini omset grup pertamanya harus di bawah 70%. Jadi omset grup terbesar kita. Tapi kalau untuk broad agency ada toleransi 10%. Jadi cukup memenuhi DT di 80%. Jika kondisi 2 terjadi, mungkin ada grup yang dominan gitu loh. Sebenarnya di bisnis ini, karena kita tidak ada sistem breakaway tadi, ya kalau kita ada satu grup yang sudah besar, tinggal kita bantu 2 grup kita supaya mengimbangi. Artinya kita mungkin kerja kita lebih ringan, sehingga kita bangun grup yang tidak dominan itu agar bisa kejar omset, sehingga kita bisa naik posisi demi posisi melalui konsep ini. Nah, bonus-bonus selanjutnya adalah nomor 5, ada bonus royalti. Bonus royalti ini adalah satu bonus di sini khusus mereka yang sudah mencapai posisi gold ke atas, gold, platinum, titanium, dan crown. Ada satu royalti omset. Yang penting pertama di sini bonus royalti syaratnya omset. Seorang gold itu harus di atas 350 juta omsetnya, platinum di atas 700 juta. Jadi omset secara jaringan keseluruhannya. Titanium harus di atas 1,5 miliar, crown itu harus 3 miliar. Jadi omsetnya terpenuhi. Kedua, di sini jumlah 2 grup kecil kita harus di atas 20%. Jadi kalau persyaratan pertama terpenuhi dan jumlah 2 grup kecil di atas 20%, Bapak Ibu berhak mendapatkan royalti. Walaupun mungkin di sini contoh, misal sudah pernah mencapai posisi gold agency, mungkin omsetnya terjadi penurunan. Seperti ini, misal grup A 300 juta, grup B-nya 75 juta, grup C 25 juta. Mungkin secara gold agency sudah tidak terpenuhi lagi, tapi secara royalti masih tetap terpenuhi. Kenapa? Karena pertama, omsetnya masih di atas 350 juta, kemudian jumlah 2 grup kecilnya, yaitu B dan C-nya di sini, omsetnya 100 juta. Kalau kita bandingin dengan omset seluruhannya, di sini dibandingin dengan 400, artinya masih di atas 25%. Nah, di atas 25%, Anda berhak mendapatkan royalti. Nah, seorang gold saja, ini mungkin di atas 5 jutaan hari ini seorang bonus royaltinya saja. Kemudian kita masuk di bonus persistensi. Bonus ini adalah satu bonus perhitungan kita, walaupun hanya jalan satu jaringan saja tetap dihitung sampai 10 kedalaman level. Jadi setiap orang walaupun hanya satu jaringan berhak mendapatkan bonus persistensi. Bonus ini sifatnya compress up, artinya Anda pasti dapat di 10 sampai 10 levelnya. Jadi perhitungan kita di sini cuman bonus ini dibayar tuh bulan ke-13 sampai ke-24 saja. Jadi hanya artinya di jaringan kita yang masuk premi tahun kedua, jaringan-jaringan kita yang membayar premi tahun kedua, kita tetap akan dihitung dengan namanya bonus persistensi. Perhitungannya misalnya dengan premi 350.000, Bapak Ibu kan dapat 1.000, 700.000 dapat 2.000, 1 juta dapat 2.860 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat potensinya ini bisa di atas 88 jutaan. Kemudian kita lihat di ini income-nya, contohnya. Jadi bonus presidensi seperti apa, dan di jangka waktu panjang bonus ini juga akan meningkat seperti bonus-bonus yang lainnya. Yang penting kita bangun edukasinya dengan benar, bonus ini juga lumayan bisa kita dapatkan. Di sini contohnya bonus presidensi bisa mencapai 4,8 jutaan. Nah, jenjang karir kita di sini Bapak Ibu dari posisi tim agensi di sini sampai crown agency. Ini adalah penghasilan standar yang bisa kita dapatkan.
Nah, tapi bukan berarti seorang misal brown agency hanya penghasilan 4 juta. Seorang brown agency mungkin penghasilan bisa 20 juta, bisa 40 juta. Tadi apa yang membedakan ada di bonus jaringannya. Mungkin bisa ada 2 jaringan yang sudah cukup besar di seorang brown agency, tapi penghasilan ini bisa besar. Mungkin seorang brown agency bisa penghasilan di atas 20 juta. Ya, mungkin yang membedakan masing-masing yang lain itu adalah dari bonus levelnya tadi. Kalau bonus levelnya artinya omsetnya besar, dia berhak mendapatkan ya bonusnya makin besar juga. Tapi kalau hanya standar-standarnya, kurang lebih ini contoh minimal penghasilan yang bisa kita raih di sistem bonus TNN pada siang hari ini. Oke, nah kalau kita lihat selanjutnya sebenarnya bonus itu berapa lama sih kita terima? Apakah 5 tahun atau 3 tahun? Ya pertama sebenarnya selama ada omset di bawah kita. Berapa lama omsetnya? Pertama ya kalau rekrut dihitung 3 tahun sejak orang yang ada rekrut bergabung dan membayar. Tapi artinya di sini orang yang Anda rekrut, kalau dia beli lagi polis yang baru, sebetulnya tetap bonus rekrutnya akan terjadi berulang. Jadi di ID yang sama, orang yang Anda rekrut, dia beli polis lagi, Anda selalu akan dapat bonus rekrut ini selama 3 tahun. Nah, sebetulnya 3 tahun juga tidak akan habis juga. Kemudian yang kedua, bonus jaringan dihitung dari semua omset agent tahun ke-1 di bawah jaringan Anda dan bergabung dan membayar. Atau tahun ke-1, omset tahun ke-1 di level keberapapun Anda tetap dihitung sebagai bonus jaringan. Mungkin sudah level ke 100 atau mungkin bahkan ke 1000, tapi ada orang yang join terjadi atau mungkin ada yang beli polis gitu loh, polis baru, itu adalah omset tahun ke-1 Anda. Jadi omset tahun ke-1 aja sebetulnya tidak akan bisa habisnya. Lalu sistem ini kalau kita lihat di sini secara garis besar ada 3 sistem ya. Kalau kita lihat secara garis besar di sini, TNN Rock adalah sebuah bisnis dengan investasi dan proteksi, suka nggak suka jadi tabungan proteksi, tidak sukses ya tabungan, kita dapat tabungan proteksi, tabungan investasi, kemudian selanjutnya bonus bisa dibayar tanpa batas level. Nah, tidak ada sistem break. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini perbedaan di kita, artinya walaupun ada posisi, orang-orang yang Anda ajak, orang-orang agent yang Anda rekrut, misal bisa ngelewatin Anda jangan khawatir, Anda tinggal di sini kejar bangun terus tim Anda karena Anda tetap akan mendapatkan hasil dari mereka dari bonus jaringannya. Jadi tidak ada sistem break. Jadi seorang agent yang lebih hebat daripada Anda bersyukur. Ada satu agent misal di grup Anda ngelewatin posisinya dengan Anda, ya kan nggak apa-apa. 2 orang ngelewatin Anda mungkin bonus Anda juga mungkin sudah cukup besar, mungkin bisa di atas 30-40 juta gitu. Kalau ada 3 orang yang bisa ngelewatin Anda tetap akan menjadi posisi crown agency. Inilah satu kelebihan dari sistem bisnis TNNU. Jadi kalau Anda hari ini hobi membangun bisnis jaringan, TNNU ada sebuah pilihan. Kalau pola-pola yang lain sih sangat berbeda, ya kan? Karena kita tidak ada produk lain sebagainya, asuransi pada umumnya lebih ke direct selling gitu loh. Karena syarat penjualan dan lain sebagainya kita tidak ada. Jadi sistem TNNU ini lebih fleksibel, lebih gampang buat Anda yang hari ini ingin serius membangun bisnis jaringan. TNNU adalah sebuah konsep yang sudah kita rancang, bagaimana Anda bisa menerima penghasilan, membangun jaringan dengan tanpa batas, bisa mendapatkan hasil yang maksimal melalui konsep bisnis ini. Itu aja prestasi dari sistem marketing plan pada siang hari ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih, Gokran. Saya kembalikan ke MC kita, Bu Juve. Silakan, Bu Juve. Oke. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Sandy ya untuk penjelasannya dari marketing plan ya dari awal sampai akhir, singkat, padat, dan jelas ya luar biasa. Ya tentunya kita belajar banyak ya tadi bagaimana sih hitung-hitungan bonus dari 3i Network ini Bapak Ibu ya. Dan kita akan lanjutkan, benar nggak ya gitu kan, bonus itu terjadi, ada yang sudah menjalankan. Nah, selama 9 tahun Bapak Ibu adanya 3i Network ini yang di launching oleh PT AJ Center Asia Raya tentunya sudah banyak bukti, dan hari ini kita akan mempersembahkan salah satu bukti yang akan langsung bertestimoni dengan materi yang sangat luar biasa, gimana sih beliau sampai posisi gold agency dengan kenapa sih penting harus follow up. Nah, berarti beliau melakukan bisnis ini dengan berbagai cara selama beberapa tahun ini sampai posisi gold agency. Tentunya bukan sesuatu yang mudah karena beliau adalah orang yang sangat sibuk sekali ya. Seorang bendahara hampir 20 tahun ya di bendahara di Polda NTB.
Dan hari ini akan sharing bagaimana sih caranya follow up dengan benar sesuai dengan sistem Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan belajar sama-sama. Tadi kita sudah tahu ya hitung-hitungan bonusnya, tinggal actionnya seperti apa. Inilah beliau. Goal Agency Indonesia, Bapak Jono Sugianto bergabung di 3 Network di September 2017. Di bulan November 2018 beliau meraih langsung posisi Brown Agency, ya, tidak ada TA dan LA gitu ya. Di bulan Juli 2019 Silver Agency dan Oktober 2019 beliau meraih posisi Gold Agency. Dan beliau adalah berlatar belakang sebagai anggota Polri yang masih aktif saat ini sebagai bendahara Polda NTB dan bahkan banyak sekali ya bisnis beliau. Namun beliau bisa menyisihkan waktu beliau sejam 2 jam untuk menjalankan bisnis ini. Akhirnya beliau bisa meraih posisi Gold Agency. Kita akan langsung ya sambut pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Jono Sugianto. Halo, semangat pagi dan selamat siang Bapak Jono. Semangat pagi dan selamat siang Bu Niluh Murtini alias Bu Juve. Apa kabar? Ya, Kembali. luar biasa. Lagi di kampung, Juve ya? Ya? Katanya lagi di kampung ya? Iya, saya lagi di kampung karena ada habis Hari Raya Galungan, langsung ada upacara, tapi selalu karena bisnis ini bisa dikerjakan dari mana saja. Jadi itulah yang perlu saya suka dari 3 Network ini Bu Juve. Jadi apapun kita, latar belakang kita dan dimanapun rumah kita bisa kerjakan bisnis ini. Itu yang bagi saya sampai saat sekarang ini kenapa kok polisi, saya lihat kok masih ada 2 polisi yang bertahan ini. Yang saya lihat ada Pak Gusmik sama Pak Jono Sugianto dan ada polisi-polisi yang lain yang mungkin saya juga belum terlalu kenal ya. Ada di Bali satu lagi komandan saya. Itu semua memang kenapa saya tahu bertahan di bisnis ini karena memang ini bisnis sangat simpel, tidak merusak, tidak mengganggu aktivitas kita sebagai seorang aparatur negara. Ya, apalagi di luar sana kayak Bu Juve juga sibuk dengan keluarga juga tidak terganggu. Makanya keren sekali. Itulah opening dari saya. Semangat pagi dan selamat siang untuk teman-teman 3 Network dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama saya Jono Sugianto dari Lombok. Oke, luar biasa ya. Oke, baik, untuk persingkat waktu hari ini ya materinya ini luar biasa sekali Pak John ya. Saya biasa akrab ya, beliau akrab dipanggil Pak John ya. Pak John. Ya, jadi kenapa sih penting follow up gitu ya, dan untuk waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih sekali lagi kepada MC kita, teman-teman yang berada di seluruh Indonesia, sekarang sudah 91 orang. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa. Yang pertama untuk Bu Juve dulu, MC kita. Berikan aplaus yang luar biasa juga untuk Pak Sandy yang hari ini sudah memberikan materi tentang marketing plan yang sangat dasar. Terima kasih Pak Sandy. Dan aplaus yang luar biasa terutama ya untuk founder 3 Network yaitu Pak Kron 001 Indonesia, Pak Kwancen. Terima kasih Pak Kwancen. Dan aplaus yang keempat juga ya terutama untuk kron-kron kita yang sudah memberikan materi yang sudah sangat banyak. Wabil khusus untuk salam hormat untuk kron saya, yaitu Bapak IKD Arya Wirajaya yang sangat luar biasa. Dan materi-materi yang saya sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah materi yang disampaikan kepada saya oleh kron Arya Wirajaya. Dan aplaus yang kelima, yaitu untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini di acara ILC Live Channel. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sahabat 3 Network dimanapun Anda berada, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Juve siapa diriku ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, sebulan yang lalu saya tampil, 2 bulan yang lalu saya juga hadir. Semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat wajah keriput agak tua ini ya. Semoga Bapak Ibu yang ada di luar sana, yang sekarang hadir di Zoom ini banyak sekali ya. Saya coba lihat dulu satu persatu yang saya bacakan namanya. Yang tidak kebaca namanya ya mohon maaf ya karena banyak sekali ini. Ada Pak Agus dari Waropen ya, Babiana dari Malaysia, ada Rani Singapura, Nina Yuliatin dari Taiwan, ada Siti Amina, ada Bulia ya, salam 3 jari semua. Kemudian ada Bu Juve dan banyak sekali nih. Ya sudah 90 orang lebih. Alhamdulillah puji syukur pada siang hari ini
kita bisa ketemu kembali dalam acara live Zoom dari 3i Nasional. Baik, sahabat semuanya dimanapun Anda berada, hari ini saya akan membawakan materi tentang cara follow up yang sesuai dengan sistem. Apa maksudnya sesuai dengan sistem, Pak John? Jadi begini, kita sudah belajar tentang 5 langkah sukses di 3i Network ya. Yang pertama adalah impian dan sikap, kemudian yang kedua membuat daftar nama, yang ketiga janji ketemu dan presentasi, yang keempat follow up, yang kelima adalah pertemuan. Makanya saya bilang cara follow up sesuai dengan sistem yaitu 5 langkah sukses tentunya. Nah, Bapak Ibu semuanya, semoga materi ini menjadi semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena memang materi daripada follow up adalah salah satu langkah sukses. Jadi Bapak Ibu kalau ada 5 langkah, tapi tangga keempat Bapak Ibu tidak lewatin, Bapak Ibu tidak akan melewati tangga yang kelima, ya. Sehingga Bapak Ibu materi ini juga Bapak Ibu harus ikutin materi tentang follow up. Tidak lama Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar 15 menit atau 20 menit ke depan. Oke, saya mulai saja Bapak Ibu ya, materi tentang follow up. Nah, follow up itu apa sih Pak? Follow up itu adalah tindak lanjut atau langkah strategi yang diambil oleh perusahaan ya setelah melakukan pemasaran atau memperkenalkan produk pada calon konsumen. Itu artinya follow up. Follow up itu artinya tindak lanjut sebenarnya. Ya, tindak lanjut yang dilakukan oleh pemasar yang sudah memperkenalkan satu produk, ya Bapak Ibu, yang sudah presentasi kepada mitra dan calon mitranya, Bapak Ibu penting melakukan follow up. Ya, kemudian kenapa sih penting Pak? Karena melakukan pemasaran atau marketing produk tidak berarti, tidak ada maknanya jika kita tidak menindaklanjuti hal tersebut kepada calon konsumen. Contoh gini, jadi Bapak Ibu misalkan sudah presentasi ke si A. Nah, kemudian si A itu menyatakan join atau menyatakan tidak join. Atau Pak, saya nanti dulu lah, saya berpikir dulu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan follow up, ya tidak melakukan tindak lanjut, itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Akan menjadi sia-sia. Yang mungkin orang ini sebenarnya kepingin join, tetapi karena Bapak Ibu tidak melakukan follow up, nggak jadi soalnya orang yang kemarin presentasi sama saya nggak datang lagi. Nah, coba dia datang, pasti saya join. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang saya temukan di luar sana, yang dulu ternyata pernah dipresentasikan sama orang lain. Oh Pak, saya dulu pernah dengar presentasi ini, tapi tidak sedetail ini Pak. Nah, itu salah satu contoh, informasi yang saya dapatkan bahwa ternyata ada orang yang pernah presentasi dia tapi tidak di follow up. Nah, jadi Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu memfollow up ini ya. Follow up ini kalau bahasa stilnya adalah masa panen sebenarnya, ya, masa panen. Kalau masa presentasi itu masa tanam Bapak Ibu. Nah, maksudnya follow up ini begini, jangan sampai Bapak Ibu yang tanam tapi orang lain yang panen. Paham ya? Ya, Bu Juve ya, ini tolong dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Jadi follow up itu seperti itu. Follow up itu adalah masa panen. Sekali lagi jangan sampai Bapak Ibu yang tanam tetapi orang lain yang panen. Betul ya? Oh, ini Pak Jalil lalu akan bilang betul banget itu Pak. Ya memang betul. Karena banyak sekali yang dulu, yang kemarin saya presentasikan dan join, ternyata pernah dengar hal ini ke orang lain. Saya tanya, dengarnya dari mana Pak? Oh, ada teman saya dulu presentasikan. Cuman saya tanya, mana temannya? Nggak pernah datang lagi Pak sampai sekarang. Nah, saya bersyukur kalau ketemu seperti itu. Artinya kenapa? Orang sudah tanam ini, tapi saya panen. Ya, nah jangan sampai hal itu terjadi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah capek-capek tanam, tetapi dipanen oleh orang lain. Ya, makanya Bapak Ibu yuk panen mereka dengan cara follow up mereka. Oke, apa manfaatnya Pak? Untuk memancing respon dari calon konsumen, ya, dan juga mengingatkan calon konsumen agar produk yang sudah ditawarkan. Nah, itu Bapak Ibu pentingnya follow up, yaitu untuk merespon. Apa sih responnya dia? Tanya. Nah, ini Pak Saidi dari Aceh, saya pun banyak mendapatkan mitra yang gitu Pak. Memang betul Pak, ya bagus sekali Pak Suhadi. Jadi Pak Suhadi ini yang panen, ya. Nah, kemudian kenapa? Ya, setelah Anda melakukan pemasaran atau promosi tanpa melakukan follow up, Anda dapat diibaratkan melepas konsumen tersebut
ya. Sehingga mungkin saja calon konsumen yang pada awalnya sudah tertarik pada produk Anda tidak jadi membeli produk Anda. Kenapa? Karena Anda tidak follow up. Jadi penting nggak follow up itu, Pak? Anda yang jawab sendiri ya. Anda yang jawab sendiri. Artinya Anda sudah tanam, penting nggak Anda panen? Nah, itu pertanyaan saya. Silakan komen di kolom komentar yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, silakan dijawab di kolom komentar ya. Seberapa penting sih follow up tersebut. Nah, kemudian tujuan daripada follow up itu banyak. Yang satu, ini sebagian kecil aja tujuannya ya. Yang pertama meningkatkan penjualan bagi perusahaan atau bagi yang penjual polis ya. Bagi yang penjual polis tujuannya apa? Ya meningkatkan penjualan tentunya. Ya, ini hanya untuk yang berpikir hanya untuk jual polis. Nah, kemudian menyampaikan informasi terbaru ke customer atau tim. Nah, follow up itu juga penting. Tujuannya apa? Siapa tahu ada produk terbaru nih, seperti produk Istiqmal. Siapa tahu ada mitra-mitra Anda yang lama dulu, yang sudah join produk Unitlink, produk Genpro, tetapi hari ini Bapak Ibu karena tidak pernah follow up, jadi dia tidak ngerti tentang produk yang baru. Makanya yang di follow up ini siapa Pak? Orang baru atau orang lama? Orang lama pun penting Bapak Ibu. Makanya saya bilang di sini menyampaikan informasi terbaru kepada customer atau tim. Nah, di ruangan ini mohon maaf, saya ingin tanya, ada nggak yang belum kenal tentang produk Gain Protection misalkan? Pasti ada kan yang belum tahu tentang Gain Protection? Ada yang sudah tahu tentang Gain Protection? Atau yang belum tahu tentang produk Istiqmalnya, 3i? Ya, kalau ada silakan jawab juga di kolom komentar. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak tahu? Kenapa tim kita tidak tahu? Karena tidak pernah diinformasikan melalui follow up. Mentang-mentang dia sudah join, Pak, Bapak tidak hubungin. Nah, itu hal yang salah, ya. Kemudian mengingatkan konsumen akan produk Anda atau produk knowledge-nya. Nah, tentang produk knowledge juga penting. Jadi, seperti gini pengalaman. Ada beberapa tim saya ini justru, tim saya yang dulu join karena sudah saking banyaknya, sudah ribuannya, saya udah lupa juga yang lama-lama yang penabung aktif gitu. Di saat saya presentasi mereka, saya jelasin tentang produk Istiqmal ini, ternyata produk yang mereka ikuti yang Genpro yang Unitlink saja, mereka masih banyak yang belum paham. Ya, kenapa? Karena dulu mungkin diinformasikan, Pak, ayo nabung. Nah, itu yang salah, ya. Jadi follow up itu juga untuk mengingatkan konsumen akan produk Anda, biar kita ingetin, Pak, dulu Bapak dijelasin ini tentang Unitlink loh. Oh enggak, Pak, dulu saya dikasih tahu tentang menabung, tapi siapa orangnya? Udah nggak ada, Pak. Sehingga sekarang begitu diambil uangnya, akhirnya kecewalah dia. Nah, wah dulu katanya nabung, Pak, makanya begitu saya ambil uang saya anggap masih 21 juta, ternyata kok hanya 18 juta. Nah, kenapa? Karena follow up-nya yang kurang. Nah, kemudian manfaat tujuan daripada follow up ini juga adalah membina hubungan dengan konsumen baru, dengan member Anda. Itu penting Bapak Ibu. Walaupun dia walaupun dia sudah join, ya, Bapak Ibu juga penting melakukan follow up. Kemudian membangun hubungan bisnis dalam jangka panjang, terutama kepada leader-leader Anda. Jadi gini Bapak Ibu, walaupun dia leader sudah leader agensi, brown agensi, itu penting loh di follow up. Ya penting. Jangan pikir wah dia sudah platinum agensi, Pak, dia sudah gold agensi, ngapain di follow up? Dia kan sudah paham tentang itu. Tidak. Bukan itu tujuan daripada follow up. Jadi 5 langkah sukses itu, follow up itu adalah salah satu tujuannya apa? Yaitu membangun hubungan bisnis dalam jangka panjang. Karena kita kan seperti Pak Sandy tadi bilang bahwa bisnis ini jangka panjang, dia kedalaman berapapun tetap kita dapat bonusnya. Yang aktif misal front agensinya di kedalaman yang 1.000 orang, yang di kaki yang ke 1.000, tetap omset naik ke atas Bapak Ibu. Sehingga penting membangun hubungan bisnis dalam jangka panjang. Jadi begitu Bu Juve. Halo, mana Bu Juve nih? Oke, kalau ada yang bertanya tentang manfaat dan pentingnya lagi tentang follow up, silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya, terutama di Zoom yang bisa saya baca. Karena kalau di YouTube saya nggak ada masuk YouTube nih, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi itulah penting daripada follow up ya, tujuan-tujuannya. Nah, sekarang bagaimana Pak proses follow up-nya? Nah, ini banyak yang pasti bertanya seperti ini, Pak. Kemarin sudah saya prospek, gimana sih cara follow up, Pak? Nah, ini saya kasih tahu ya, tahap demi tahap.
Yang pertama, bagi orang yang Bapak Ibu pernah presentasi atau yang kita sebut dengan daftar nama ya. Jadi daftar nama Bapak Ibu ini yang sudah dipresentasikan, Bapak Ibu penting untuk follow up dia. Nah, caranya gimana? Nah, ini dia Bapak Ibu, 3-in-1 point session. Sudah tahu kan caranya, enggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi Bapak Ibu punya daftar nama nih. Sudah Bapak Ibu mungkin presentasikan. Di saat Bapak Ibu sedang presentasi, Bapak Ibu follow up mereka. Nah, bagaimana cara meyakinkan mereka? Bapak Ibu lakukan 3-in-1 point session. Nah, contoh nih Bapak Ibu berada di Makassar misalkan, tapi timnya juga berada di Luwuk misalkan. Nah, ternyata Bapak Ibu ada di Lombok, timnya juga ada di Lombok, leadernya ada di Bali misalkan. Nah, gimana caranya kalau didatengin? Nggak bisa, pakai 3-in-1 point session. Jadi di follow up dibantu oleh leader Bapak Ibu. Ya, itu cara memfollow up daftar nama. Jadi daftar nama yang Bapak Ibu punya, ya mau dipresentasikan atau di saat presentasi, Bapak Ibu harus langsung di follow up pada hari itu. Ini saya kasih tahu rumus follow up-nya ya, bahwa follow up terakhir paling lama Bapak Ibu follow up setelah Bapak Ibu presentasi itu adalah 2-3 hari paling lama. Rata-rata 1 hari apa 2 hari, di hari kedua Bapak Ibu harus follow up mereka. Harus Bapak Ibu panen apa yang Bapak Ibu tanam kemarin. Nah, kalau sudah lewat 3 hari biasanya dia lupa. Yang menolak dan calon-calon sudah deal tapi nggak jadi karena mendengar isu negatif. Oke, sebentar ya. Ini tentang daftar nama dulu. Bapak Ibu memfollow up daftar nama Anda dengan cara meminta bantuan kepada leader Anda. Dengan cara apa? 3-in-1 point session. Terutama kepada Bapak Ibu yang baru join 3 Network, kemudian presentasi orangnya belum banyak percaya sama Bapak Ibu. Jadi mintalah bantuan kepada leader Anda. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dia mikir-mikir, Pak. Wah, saya pikir-pikir dulu dah. Saya sudah dipresentasikan, tapi mikir-mikir dulu. Bagaimana cara follow up-nya? Ajak datang ke pertemuan. Ajak mereka datang ke pertemuan. Nah, kenapa penting ajak datang ke pertemuan? Karena siapa tahu di pertemuan itu dia ketemu dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan sahabat. Oh, dia lihat, wah, si Budi ikut, masa saya enggak? Nah, wah, nanti atau kadang-kadang dia dikasih tahu sama si Budi, bro, kenapa kamu belum join? Saya masih mikir-mikir. Ngapain kamu mikir, bro? Orang saya juga udah 2 tahun ikut di bisnis ini. Nah, tujuan kita mengajak mereka datang ke pertemuan agar ada orang pihak ketiga, pihak keempat, kelima, keenam, ketujuh yang jelasin kepada orang tersebut. Jadi itu tujuannya, ya. Kalau dia masih mikir-mikir. Atau pinjamkan dia flip chart. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya flip chart yang lebih dari 1. Jangan Bapak Ibu punya flip chart hanya 1 saja. Sampai bulekan Bapak Ibu punya flip chart itu saja. Mohon maaf, saya posisi goal agensi Bapak Ibu sampai saat sekarang ini tidak pernah kurang dari 3 flip chart saya. Jadi kalaupun mau dibeli sama tim saya harus stok lagi. Ya, jadi harus punya flip chart. Tujuannya apa? Wah, saya pikir-pikir dulu Pak. Oke. Selama dia mikir, Bapak Ibu kasih dia tuh flip chart. Ini Pak, saya punya flip chart. Mungkin Bapak Ibu bisa baca dulu nanti malam atau sampai besok. Lusa Pak, saya ambil flip chart saya. Ya. Ya, atau calon prospek yang sudah deal tapi pasangan tidak ini. Oke, sebentar ya, sebentar, santai. Rekan Polri, soalnya kita kalau kita prospek sendiri banyak rekan-rekan nggak percaya. Oke, sebentar ya. Oke, yang pertama ini yang mikir-mikir, ajak ke pertemuan, pinjamkan flip chart. Sama seperti tadi, misalkan dia masih mikir-mikir, Pak, dia tidak yakin sama saya, ajak ke pertemuan. Siapa tahu di pertemuan itu, misalkan dia polisi, dia ketemu sama lettingnya di sana, dia ketemu sama seniornya, ketemu sama juniornya. Yuk, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf, saya datang ke Bali, di acara yang di Singaraja, tiba-tiba ketemu dengan senior saya yang jauh. Beliau sudah AKP, sudah kapten di Bali, tapi beliau baru join. Beliau baru join pada waktu itu. Begitu ketemu dengan saya yang anak buahnya jauh di bawahnya beliau bilang apa? Dengan saya ngelihat Pak John ikut, saya akan tambah semangat. Nah, itu dia. Jangankan dia melihat seniornya. Saya yang juniornya jauh saja, dia langsung semangat. Dia tidak perlu mikir-mikir. Kalau sudah ada anggota polisi yang ikut, oke Pak, saya ikut. Makanya ajak ke pertemuan. Tidak usah khawatir, pertemuan itu mau jauh, mau dekat, datangin saja.
Datengin saja. Di Purwokerto belum ada pertemuan, Andalah yang harus bikin pertemuan itu. Jangan nunggu dari orang lain. Kenapa? This is your business, bukan bisnisnya Pak Wancen ini. Bukan bisnisnya Pak Suhendri, bukan bisnisnya siapa. Kita yang punya bisnis. Makanya kalau mau lihat orang datang pertemuan di Purwokerto, ya Anda selaku leadernya bikin pertemuan di sana. Tapi Pak, saya belum bisa, no problem. Kita bisa. Yuk, kalau Bapak Ibu sudah pinter, ngapain kuliah? Anak-anak mahasiswa ini banyak. Ya kenapa dia masuk kuliah? Ya karena dia belum bisa. Kalau dia udah bisa, ngapain kuliah? Jadi Bapak Ibu lah yang bikin kampusnya. Bapak Ibu yang mendahului untuk membuat pertemuan. Jadi begitu caranya. Oke, next. Nah, terus kalau dia menolak gimana Pak? Kalau dia nolak, no problem. Kalau dia nolak, bina hubungan. Tetap Bapak Ibu harus jangan diblok dari WA. Begitu dia nolak, wah ini kurang ajar nih orang nggak mau ikut. Langsung Bapak Ibu blok. Jangan. Terus bina hubungan, tanya, siapa tahu dia aktif nih, misalkan dia aktif dia di bisnis dagang cilok misalkan. Tanya dia, Pak gimana dagang ciloknya, lancar nggak Pak? Wih, lancar Pak, lama-lama membangun hubungan, baik kita dilihat baik sama dia. Ya lama-lama dia juga dia nanya, Pak gimana bisnisnya, masih Pak sampai sekarang. Nah itu, jangan begitu menolak langsung Bapak Ibu hilang putus kontak sama dia, jangan ya. Kemudian share info tentang 3i Network ya. Misalkan dia nolak nih, kan udah simpan nomor WA, saling simpan nomor WA dong, ya. Kemudian nanti kalau ada naik posisi, kan Bapak Ibu update status nih, update status. Nah, di saat Bapak Ibu update status, kan dia ngelihat. Pas dia ngelihat, Bapak Ibu share saja ke dia. Masalah dia balas apa tidak, no problem. Yang penting Bapak Ibu share saja informasi tentang 3i Network. Contoh, misalkan si Fulan menolak, ya, wah saya nolak Pak, nggak mau ikut. Nah, nih Pak izin ya. Siap, salam presisi. Wah, nih salam presisi polisi pasti ini. Oke, begitu caranya ya. Kalau dia nolak, jangan diputuskan hubungan itu. Ya, suatu saat kita ada yang anggota kita naik posisi tim agensi, leader agensi, atau ada yang kirim statement bonusnya, kita jadikan update status di WA daily. Kemudian dia melihat, dia hanya sekedar lihat. Mohon maaf, begitu dia lihat, saya tinggal klik tombol panah di atas itu yang tinggal share, saya cari namanya dia, contoh kayak tadi Faizin namanya, tinggal share ke Faizin, udah biarin aja, daripada dia hanya ngintip, mendingan kirim ke WA-nya. Tujuannya apa? Biar dia lihat, wah ternyata 3i bener ya, dapat bonus gitu. Jadi walaupun dia nolak, no problem. Ya, kemudian ajak juga dia datang ke pertemuan. Siapa tahu di saat dia nolak itu karena mungkin tidak ada bukti yang dia lihat. Tapi kalau datang ke pertemuan ternyata banyak orang yang ikut. Nah, lama-lama juga join ya. Saya percepat karena baterai juga mau habis nih. Kalau nasabah saya sudah join Pak, cuman pasif, gimana caranya? Ya, beri terus info tentang produknya. Ya siapa tahu dia pasif itu karena mungkin dia kurang ngerti tentang produk knowledge kita. Kemudian mungkin tidak percaya bahwa ada yang cair asuransinya, tinggal Bapak Ibu info saja ya, bukti klaimnya ya. Kemudian ajak datang ke pertemuan. Nah, kemudian kalau dia sebagai hanya gerbang saja yang menghubungkan kita dengan orang yang aktif, gimana caranya Pak? Ya sudah, fast track dia. Fast track itu maksudnya apa Pak? Ya follow up, tetapi follow up-nya dengan cara memberikan dia fast track. Kasih dia daftar nama, nih loh caranya. Kamu bikin daftar nama yuk. Karena di bawahmu ini sudah banyak orang nih. Gitu ya. Kemudian gali daftar, mana daftar namamu nih? Sini saya bantuin. Gitu. Kemudian ajak training online-nya, kemudian ajak ke pertemuan juga, kemudian starter pack-nya juga kasih. Starter pack itu kayak kalau kami di undernya Pak Arya, itu biasanya ada video-video yang sudah dibikin sama kron-kron. Nah, itu starter pack. Kalau dia basis, ini orang sudah jalan, Bapak Ibu tetap harus follow up. Jangan begitu dia basis terus Bapak Ibu tinggalin, jangan. Ya, caranya gimana follow up-nya? Kasih lembar fast track juga, ya biar dia tinggal fotokopi. Kalau yang gerbang tadi kita yang fotokopiin. Tapi kalau basis, kasih dia biar fotokopi, kasih ke timnya. Ya, itu perbedaannya. Masukkan ke sistem juga, ya. Kemudian fokus duplikasi parameter bisnis. Kalau kami ada core producer, core leader, dan ambassador juga namanya. Ya, di masing-masing kron itu pasti sudah ada. Dan kasih starter pack-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah cara follow up. Jadi follow up itu dari orang yang belum join sampai tim leader kita yang sudah join pun harus di follow up. Termasuk, mohon maaf, upline saya pun saya follow up. Saya sering kok follow up Pak Ngurah. Pak Ngurah kapan ke Lombok? Itu salah satu bentuk follow up tuh. Pak Arif kapan ke Lombok? Pak Arya kapan ke Lombok? Itu juga dalam bentuk follow up dengan tujuan apa? Wah, ternyata kron saya ini
Biar dia tahu bahwa ini saya masih semangat. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya follow up ke bawah. Ke atas pun penting kita follow up. Pak Arya, Pak Arif, Pak Murah, itu kebetulan beliau bertiga, apa yang saya di Bali. Saya follow up, Pak, kapan sih ke Lombok? Yuk kita adakan training kok di Lombok. Dengan tujuan apa? Biar dia lihat, oh saya juga masih semangat. Oh ternyata Pak John basis saya ini masih semangat di sini. Itu juga follow up Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, inilah proses daripada follow up itu sendiri. Dari orang yang belum join, sampai leader kita yang sudah aktif pun, penting Bapak Ibu harus follow up. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja materi saya hari ini. Ini silakan Bapak Ibu bisa screenshot, nanti Bapak Ibu bisa share juga ke timnya, ya. Atau kalau tidak, Bapak Ibu tinggal ambil saja di YouTube. Oke, dan Bapak Ibu silakan dijawab di kolom komentar seberapa penting follow up bagi Anda. Ya, mungkin itu saja Bu Juve materi sehari ini, karena mohon maaf saya nggak bawa charger HP ini sebagai 3%. Oke, thank you Bu Juve. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke, baik. Terima kasih Pak John ya. Luar biasa sekali materinya dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua para mitra, agen-agen 3i, ya leader-leader yang memang seperti tadi ya di awal Pak John katakan ya. Jangan sampai kita yang menanam orang lain yang memanen. Wah ini ngeri banget nih bahasnya. Jadi kayak gimana gitu ya. Kecewa, sakit hatinya nanti ya kalau kita yang presentasi ya, kecuali Bapak Ibu yang presentasi terus hilang gitu ya. Nggak jalanin 3i lagi ya, mungkin iya nanti panennya yang orang-orang yang masih action di 3i Network ini ya. Seperti kita tahu tadi marketing plan kita begitu luar biasa, tentunya caranya untuk memfollow up orang-orang yang sudah kita presentasi juga sudah dikasih tahu caranya gimana ya. Jadi tinggal Bapak Ibu action saja, lakukan saja ya. Oke, ini ada Ecin di Kerawang ya. Terima kasih ya atas sharingnya. Oke, luar biasa sekali ya. Semuanya lagi menyimak dari seluruh dunia ya. Karena salah satu cara tercepat untuk belajar saat ini adalah secara online Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita memfollow up, ya tadi sudah dikasih tahu, bangun komunikasi yang bagus ya kepada orang-orang calon-calon mitra kita semuanya ya, teman-teman bisnis kita, teman-teman kerja kita, semuanya bisa kita lakukan dari mana saja. Oke, sekali lagi terima kasih, waktunya pas banget ya, keren ya. Emang super sibuk banget ya kalau Pak John ini, tapi beliau tetap sangat bersemangat mendapatkan memberikan ilmunya ya, sharing sampai beliau posisi gold agency dan bahkan bisa ya mengajak istri beliau posisi brown agency. Ini luar biasa sekali. Anak juga leader agensi. Wah, semua berpenghasilan Bapak Ibu ya. Oke. Baik, bukan hanya hari ini saja tentunya kita belajar bersama 3ILC dan bersama Bapak John ya, Bapak John Sugianto. Kita akan kembali lagi besok di acara 3i Live channel kesayangan kita ya. Ini dia ya, kita bisa lihat. Oke, kita akan kembali besok di acara Business Opportunity Presentation atau BOP online kita ya, bersama salah satu Silver Agency Indonesia, Ibu ya, mohon maaf, Ibu Rolling Sinabutar ya, dengan tema sukses dengan modal 3M ya. Gimana caranya? Wow, banyak ya 3M. Apa artinya? Kita akan belajar besok sama-sama ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita juga sudah ada jadwal rutin kita ya. Di acara 3i Live channel kita dari Senin sampai Sabtu. Senin dan Sabtu Bapak Ibu bisa belajar online education. Selasa, Rabu, dan Jumat Bapak Ibu bisa mengikuti BOP dan sharing online. Hari Kamis seperti saat ini Bapak Ibu bisa belajar marketing plan, memahami tentang hitung-hitungan bonus dan product knowledge kita. Ya, selain Zoom meeting di 74x8 4x31, Bapak Ibu bisa simak acara 3i Live channel kita di YouTube kita langsung ya, dari awal sampai akhir yang tadi
telat-telat hadir juga, maksudnya sudah setengah materinya baru hadir, silakan simak acara ini di 3i Live Channel kesayangan kita di YouTube. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share kepada siapa saja yang membutuhkan informasi 3i Network ini, Bapak Ibu, ya. Oke. Baik, untuk teman-teman yang belum absensi, saya ingatkan ya, sebelum saya close, saya ingatkan kembali lagi untuk dimohonkan mengisi daftar absensinya. Yang sudah saya ucapkan terima kasih, silakan ya. Oke, yang sudah di-share oleh Ibu Sari ya, silakan. Oke, itu saja dari saya. Saya juga mengundurkan diri pada siang hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. See you on the top dan pasti kron buat kita semua.